Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Zulkifli dari kelas 1B Penjas Kesrek dengan NIM 2105 1111931. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Itu jelaskan 5 macam-macam gerak sendi. Yang pertama adalah 1. Sambungan sendi sambungan putar. Ciri khusus dari sendi putar adalah kemampuan untuk menggerakkan tulang dalam gerak rotasi putaran dari tulang lainnya. Contoh sendi putar adalah sendi leher. Sendi yang berputar memungkinkan kepala untuk bergerak. Yang kedua ada sendi sambungan geser. Sendi geser dapat diidentifikasikan dari bagian tulang yang membentuk gerakan pergeseran horizontal. Contoh sendi geser dapat dilihat pada sendi antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Lalu yang ketiga ada sendi plana. Sendi plana membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah, yaitu ke kiri dan ke kanan, serta gerakan maju atau mundur. Meski cukup fleksibel, sendi ini tidak bisa bergerak. Contoh sendi plana adalah sendi di pangkal tulang ibu jari. Yang keempat ada sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu, membantu tulang bergerak ke arah yang menyerupai pintu, terbuka tertutup. Contoh sendi engsel adalah sendi pada lutut dan siku yang dapat ditekuk. Dan yang terakhir, yang kelima ada sendi gulung sendi. Sendi gulung sendi ditandai dengan adanya rongga sendi dan ujung tulang berbentuk bulat. Sendi ini menghasilkan gerak dua sumbu yang fleksibel kecuali gerak rotasi. Contoh dari sendi ini adalah antara rahang dan antara tulang telapak tangan dan tulang jari. Soal nomor 2, sebutkan 8 nama Latin dari sendi. Yang pertama itu ada sendi mati, sinartrosis. Yang kedua sendi kaku, amfiartosis. Yang ketiga ada sendi gerak, diartosis. Yang keempat ada sendi geser, plan. Yang kelima sendi engsel, hing. Yang keenam sendi gulung, kondilar. Yang ketujuh sendi putar atau pivot. 8 sendi peluru, ball and sock. 9 sendi plana, sandal. Soal nomor 3, sebutkan bagian-bagian yang terdapat pada jantung manusia. Yang pertama ada perikardium, yang kedua ada serambi, yang ketiga ada bilik, yang keempat ada katup, yang kelima ada pembuluh darah, yang keenam ada siklus jantung. Soal nomor 4, jelaskan mekanisme peredaran darah sistemik dan peredaran darah pulmonal. Peredaran darah sistemik adalah sistem peredaran darah manusia yang mencakup seluruh darah manusia yang mengandung oksigen berisi serambi kiri jantung. Darah bersih yang kaya oksigen ini mengalir menuju jantung setelah melepas karbon dioksida. Di paru-paru setelah berada di serambi kiri, darah akan terus ke bilik kiri jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah itu darah yang mengalir melalui aorta akan terus mengalir hingga paling ujung di seluruh tubuh. Setelahnya darah akan kembali ke serambi kanan untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua itu mekanisme dari pulmonal. Sirkulasi pulmonal disebut juga sirkulasi paru.
merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Peredaran darah manusia dalam siklus ini berlangsung pada darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar. Darah kemudian akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung, kemudian dialirkan ke paru-paru melalui artera pulmonis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen ini akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Soal nomor 5 ada jelaskan pengertian sistem respirasi dan jelaskan mekanisme sistem pernapasan dada dan perut. Sistem pernapasan atau respirasi adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernafas. Sistem pernafasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Mekanisme dari pernapasan dada. Yang pertama ada tahap inspirasi pernafasan dada. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Yang kedua, tulang rusuk terangkat. Yang ketiga, lalu rongga dada membesar. Lalu paru-paru mengembang. Lalu penurunan tekanan udara di dalam paru-paru. Udara kaya oksigen masuk ke dalam tubuh. Lalu tahap ekspirasi pernapasan dada. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berelaksi, tulang rusuk turun. Lalu tulang dada turun ke posisi semula. Lalu rongga dada mengecil. Lalu selanjutnya volume paru-paru berkurang. Lalu peningkatan tekanan udara di dalam paru-paru. Lalu udara kaya karbon dioksida terdorong keluar. Dan yang kedua, mekanisme dari pernapasan perut. Tahap inspirasinya yang pertama ada otot diafragma berkontraksi, lalu rongga perut turun ke bawah, lalu rongga dada membesar, dan selanjutnya paru-paru mengembang. Lalu tekanan udara dalam paru-paru mengecil, lalu udara kaya oksigen masuk. Tahap ekspirasi pernapasan perut ialah otot diafragma berelaksi. Selanjutnya rongga perut kembali ke posisi semula. Selanjutnya rongga dada mengecil. Selanjutnya volume paru-paru berkurang. Selanjutnya tekanan udara paru-paru membesar. Dan udara kaya karbon dioksida terdorong keluar. Soal nomor 6, jelaskan pengertian dari sistem pencernaan dan sebutkan mekanisme dari sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ yang saling terintegrasi untuk melakukan proses pengubahan suatu zat menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan pada manusia melewati dua proses, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan dengan bantuan enzim dan terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Mekanisme dari sistem pencernaan yang pertama mulai dari mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat hati, pankreas, dan empedu, yang kelima usus halus, yang keenam usus besar, lalu yang terakhir anus. Soal nomor 7 adalah jelaskan mekanisme terbentuknya urin. Proses terbentuknya urin, tahap yang pertama ada tahap filtrasi. Pada tahap ini dilakukan penyaringan darah yang terjadi di dalam glomerulus dalam kapsul Bowman.
Zat ini, hasil penyaringan ini disebut filtrat, glomerulus, atau urin primer. Kedua, tahap reabsorpsi. Pada tahap ini dilakukan penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Terjadi di tubulus contortus proximal tubuh. Terjadi di tubulus contortus proximal reabsorpsi antara lain air, glukosa, asam amino, ion, dan lain-lain. Hasil reabsorpsi berupa filtrofat tubulus dari urin sekunder yang komposisinya terdiri dari air, garam, urea, dan pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Yang ketiga ada tahap augmentasi. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam pembentukan urin. Pada tahap ini dilakukan penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dalam tubulus contortus distal. Pembuluh darah pada tubulus contortus distal melepaskan sisa yang tidak berguna serta menyerap kelebihan air sehingga masukkan ke tubulus collectivus. Kemudian urin dibawa ke pelvis renalis untuk dialirkan melalui ureter menuju vesika urinaria yang merupakan tempat penyimpanan sementara urin. Soal nomor 8 adalah sebutkan organ pada sistem indera beserta fungsinya. Yang pertama itu kulit, berfungsi sebagai indera peraba atau perasa. Yang kedua ada lidah, berfungsi sebagai indera pengecap. Yang ketiga ada mata, berfungsi sebagai indera melihat. Yang keempat ada hidung, berfungsi sebagai indera penciuman atau pembau. Yang kelima atau yang terakhir ada telinga yang berfungsi sebagai indera pendengar. Soal nomor 9 ialah jelaskan mekanisme dari mendengar dan melihat. Yang pertama, mekanisme dari melihat dimulai dari cahaya, lalu selaput konjungtiva, lalu kornea, selanjutnya aqueous humor, selanjutnya pupil, selanjutnya lensa, selanjutnya vitreous humor, selanjutnya retina atau fovea, selanjutnya saraf opticus, selanjutnya otak lobus occipitalis, selanjutnya otak mengolah rangsangan cahaya sehingga kita bisa melihat benda tersebut. Lalu yang kedua mekanisme dari mendengar. Yang pertama dari getaran, lalu daun telinga, lalu saluran telinga, lalu gendang telinga, lalu tulang martil, lalu tulang landasan, lalu tulang sanggurdi, lalu tingkat oval, lalu tingkat bulat, lalu korlea, lalu organ korti, lalu saraf auditori, lalu otak atau lobus temporalis, lalu otak mengolah rangsang getaran tersebut sehingga kita dapat mendengar. Soal yang terakhir atau nomor 10 ialah jelaskan hubungan antara sistem indera dan sistem saraf pada manusia. Hubungan antara sistem saraf dan alat indera merupakan kesatuan dari sistem koordinasi yang saling berhubungan. Sistem saraf berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke seluruh tubuh. Alat indera merupakan alat pada tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena pada alat indera terdapat saraf sensorik. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.